Halo, kita kembali lagi nih buat ngupas tuntas sumber-sumber Anda. Kali ini kita fokus ke bagian akhir ya, bagian pertarungan produk berjaringan. Soal membangun dan mempertahankan parit pertahanan atau MOT, materi kita kali ini isinya cerita-cerita seru nih. Gimana jaringan yang udah mapan coba bertahan dari gempuran pesaing. Contohnya kayak duel Airbnb lawan tiruannya, Wimdu. Wah, taruhannya gede banget ini. Oke, mari kita bedah lebih dalam yuk. Iya, betul. Ini tahap kelima. Tahap terakhir ya, setelah kita kemarin bahas soal mencapai escape velocity di kerangka cold start. Fokusnya sekarang pindah ke pertahanan. Nah, efek jaringan itu kan emang senjata utama buat bikin parit pertahanan. Tapi, jangan lupa juga, pesaing Anda juga punya senjata yang sama. Yang sering bikin kaget itu gimana ya dinamika persaingan antar jaringan ini. Unik banget dan kadang agak brutal. Beda dari kompetisi biasa. Oke, kayaknya mulai dari yang klasik deh. Airbnb versus Wimdu. Wimdu itu kan munculnya heboh banget ya, modalnya gede, 90 juta dolar. Tujuannya jelas mau niru Airbnb di Eropa, tapi kok malah Airbnb yang menang? Padahal awalnya mereka lebih kecil loh di sana. Itu gimana ceritanya ya? Kuncinya di respons cepat mereka, itu vital banget. Mereka langsung gerak cepat, melokalkan produk. Jadi adaptasi bahasa, mata uang, terus fokus banget ke kualitas listing propertinya. Plus mereka bangun tim lokal yang kuat. Nah, kisah ini nunjukin betapa kejamnya, istilahnya siklus baik dan siklus buruk dalam persaingan jaringan. Kalau udah unggul sedikit aja, itu bisa kayak bola salju. Makin kuat, siklus baik. Karena pengguna berkualitas makin banyak datang. Sebaliknya, kalau sedikit aja kelemahan, wah itu bisa jadi spiral ke bawah yang cepet banget siklus buruk. Pengguna pergi, nilai jaringan anjlok. Kayak yang dialami Sidecar waktu lawan Uber itu. Kehilangan beberapa pengguna kunci aja bisa bikin runtuh semuanya. Wah, tapi momentum itu perhitung banget ya di sini ya. Sedikit aja kepleset bisa fatal. Nah, ada lagi nih strategi lain yang menarik banget dari materi Anda, namanya cherry picking. Contohnya Craigslist itu ya, yang layanannya kayak dipretelin satu-satu, muncul startup kayak Airbnb buat sewa kamar, terus StubHub buat tiket, atau Zillow buat properti. Mereka ambil satu kategori spesifik dari Craigslist, terus bikin layanan yang jauh lebih bagus. Yang unik, mereka malah pakai Craigslist sendiri buat narik pengguna awal mereka. Cerdik juga ya? Betul, itu strategi yang cukup cerdas ya buat nantang pemain besar. Fokus ke ceruk pasar yang mungkin gimana ya, kurang dilayani sama si raksasa. Tapi ya ada risikonya juga, mereka jadi tergantung sama platform awal itu. Makanya mereka harus cepat-cepat bisa bangun rumah sendiri, jadi destinasi independen gitu. Ini jelas jadi ancaman serius sih buat pemain lama yang udah mapan. Baru kayak gitu, apa sih respon umum mereka? Seringnya nih ya, respons pertama mereka itu pakai peluncuran spektakuler atau Big Bang Launch. Kedengerannya sih keren, gede-gedean gitu. Tapi anehnya, justru buat produk berjaringan, strategi ini sering banget gagal loh. Contoh paling jelas ya Google Plus itu. Promosinya kan gila-gilaan di mana-mana, di semua platform Google. Pengguna awal dapat banyak banget, 90 juta. Tapi ujung-ujungnya, gagal total kan? Kenapa bisa gitu ya? Iya juga ya. Padahal kan itu Google sumber dayanya nggak main-main. Itu pelajaran mahal banget pasti buat mereka. Nah, karena peluncuran yang luas kayak itu, gagal menciptakan fondasi jaringan yang kuat dari awal. Mereka cuma narik kerumunan orang yang nggak saling kenal, nggak saling terhubung, nggak ada yang namanya jaringan atomik. Jaringan atomik itu kelompok inti pengguna awal yang solid. Mereka saling kenal, aktif pakai produknya, dan langsung ngerasain manfaatnya dari hari pertama. Tanpa fondasi komunitas yang padat kayak gini, promosi segede apapun cuma datengin pengguna kosong. Ya mereka nggak punya alasan kuat buat bertahan lama kan? Ini nunjukin kalau bangun dari bawah ke atas, fokus ke komunitas kecil tapi solid, itu seringkali jauh lebih efektif buat produk berjaringan. Oke, jadi Big Bang Launch itu seringkali jebakan, ya bukan solusi. Terus, strategi apa dong yang lebih efektif buat pemain besar kalau mau bersaing? Tadi Anda nyebut Uber. Iya, Uber itu pakai strategi istilahnya bersaing memperebutkan sisi sulit atau competing over the hard side. Di pasar rideshare, sisi yang paling susah didapatin dan dipertahanin itu kan pengemudi. Nah, Uber itu fokusnya habis-habisan di situ. Mereka rebut dan pertahanin pengemudi dari pesaing kayak Lyft sama Sidecar. Caranya ya pakai insentif finansial gede-gedean, terus pakai data intelijen pasar yang canggih buat ngalahin pesaing di pasar-pasar kunci. Mereka sadar banget kalau pengemudi itu jantungnya jaringan mereka, elemen yang paling krusial dan paling susah ditiru pesaing.
Oh, menarik banget. Jadi kuncinya itu identifikasi dulu mana bagian paling vital di ekosistem persaingan itu, terus kuasai di situ ya. Selain itu ada strategi bundling juga kan ya? Itu gimana? Yang menggabungkan produk baru sama produk lama yang udah dominan. Betul. Itu strategi klasik Microsoft ya. Sering banget mereka lakuin sama Windows, Office, atau dulu zamannya Internet Explorer. Tujuannya jelas, buat mempercepat adopsi produk baru. Jadi produk barunya kayak nebeng popularitas ke produk yang udah punya banyak pengguna. Tapi kayaknya nggak selalu berhasil juga ya. Kita lihat contohnya Internet Explorer versi awal, atau Bing deh. Google Plus kan juga sebenarnya dibundel sama layanan Google lain, tapi tetap gagal. Gimana tuh? Tepat sekali. Bundling itu baru benar-benar efektif kalau ada dua syarat penting yang terpenuhi. Pertama, produk barunya itu sendiri emang harus berkualitas. Nggak bisa produk asal-asalan terus dibundling. Kedua, dan ini yang krusial, integrasinya itu harus bisa memperkuat efek jaringan si produk baru itu sendiri. Bukan cuma nambah saluran distribusi doang. Contoh yang sukses itu Instagram. Waktu diakuisisi Facebook, mereka manfaatin jejaring sosial Facebook. Pengguna Instagram jadi bisa langsung nemuin dan terhubung sama teman-teman Facebook mereka yang udah pakai Instagram. Nah, integrasi kayak gitu kan langsung memperkuat nilai jaringan Instagram buat penggunanya, bukan cuma sekedar narik pengguna baru dari Facebook aja. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, membangun dan mempertahankan parit pertahanan di dunia produk berjaringan ini, wah rumit banget ya. Gak cukup cuma punya efek jaringan aja, tapi gimana kita secara strategis pakai kekuatan jaringan itu, entah itu lewat kualitas produknya, atau fokus ke ceruk pasar tertentu, atau ngunci sisi sulit kayak Uber tadi, atau ya integrasi cerdas kayak Instagram. Intinya gimana caranya ngelawan pesaing yang ya senjatanya mirip-mirip juga kan? Pertarungan yang dinamis banget ini. Persis. Dinamikanya itu unik banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Kalau kita lihat betapa rentangnya jaringan besar itu sama strategi cherry picking, gimana caranya ya sebuah platform yang udah dominan itu bisa bertahan secara proaktif? Maksudnya sebelum diserang gitu. Apa mungkin mereka justru perlu melakukan semacam unbundling dari dalam? Jadi mereka sendiri yang bikin produk atau layanan yang lebih fokus buat melayani komunitas-komunitas spesifik di dalam jaringan besar mereka. Ya, sebelum orang lain datang dan mengambil komunitas itu. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.